Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fabiano Kalinggendriono dari kelas 105. Di video kali ini saya akan membahas tentang trigonometri. Mari ikuti videonya sampai habis dan mari kita belajar tentang trigonometri. Thank you. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasan tentang trigonometri. Apa sih arti dari trigonometri? Secara harfiah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang memiliki arti tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Nah, itu pengertian dari trigonometri. Langsung saja kita masuk ke video pembahasan dan materi tentang trigonometri. Oke, langsung saja. Trigonometri. Yang di sini yang kita tahu adalah trigonometri kan tiga sudut. Nah, berarti ada sudut. Nah, di sini kita tulis sudut. Nah, di sudut ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ya, ada derajat. Derajat termasuk sudut ya. Misalnya 360 derajat, atau 180 derajat, 90 derajat, itu termasuk sudut. Derajat. Nah, lambangnya seperti 0 di atas atau seperti lambang suhu ya. Suhu tubuh. Terus yang kedua ada radian. Ada radian. Nah, lambang radian itu seperti V atau N dalam rumus lingkaran ya, V. Sini nih. Radian. Nah, lambangnya seperti ini, radian. Ini dia yang termasuk sudut ya. Ada radian dan ada derajat. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ini bukan contoh soal ya. Misal contoh perubahan dari radian ke derajat. Misal di sini nyatakan. Contoh soalnya nyatakan besar sudut berikut dalam derajat. Besar sudut berikut dalam derajat ya. Berikut dalam derajat. Nyatakan besar sudut berikut dalam derajat. Nah, berarti di sini dari radian ke derajat. Misal di sini kita punya 1/2 radian. Nah, maka caranya adalah sama dengan kita ubah ke derajat. 1/2 dikali 180. Nah, maka sama dengan coret-coret 90 derajat. Nah, ini guys hasilnya. Maka mengapa bisa dikali 180? Karena tadi kan satu putaran kita membutuhkan 2 radian. Nah, di sini tertulis yaitu hanya 1 radian tuh, tidak hanya radian, 1 radian saja. Jadi 1 radian setara dengan 180 derajat. 1 putaran setara dengan 2 radian, yang dimana 2 radian itu adalah 360 derajat. Nah, mengerti kan guys? Oke, misal di sini contoh soal yang keduanya yaitu yang lebih besar ya. 2/3 radian. 2/3 radian. Maka caranya sama seperti yang atas, 2/3 kali 180 derajat. Nah, ini bisa kita bagi nih. Set. Bisa 60. 60 dikali 2 sama dengan 120 derajat. Nah, seperti ini guys, tuh. Sorry jelek karena di sini saya mengerjakannya menggunakan handphone. Jadi mohon maaf jika tulisan saya jelek. Oke, langsung saja di sini
Dah, tadi kan di sini soalnya adalah nyatakan besar sudut berikut dalam derajat. Berarti dari radian ke derajat. Nah, soal yang keduanya ini berbeda, guys. Berarti dari derajat ke radian. Nah, misal di sini dari, kita tulis dulu ya, dari di derajat ke radian. Nah, dari derajat ke radian. Berarti yang awalnya derajat terus diubah ke radian. Nih, contoh soal pertama, misal di sini kita menggunakan 90 derajat. Nah, 90 derajat sama dengan, nah, berarti di sini kita 90, caranya adalah 90 derajat dikali radian per 180. Nah, tuh. Karena di sini kita mau mengubah ke radian, jadi kita kali ke radian per 180 derajat. Karena satu radian ya. Nah, jika udah, tinggal gampang ini, dicoret, coret. Sama dengan, tinggal kita sederhanakan. Jadi hasilnya adalah 1/2 radian. Sorry. 1/2 radian. Nah, ini guys hasilnya. Cukup mudah bukan? Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya dari perubahan derajat ke radian. Misal di sini kita menggunakan bilangan yang lebih besar, angka yang lebih besar. Misal di sini kita punya 300 derajat. Nah, kita mengubah ke radian. Berarti kita sama, masih menggunakan cara yang seperti di atas ini. 300 derajat dikali radian, karena kita mau mengubah ke radian, per 180. Nah, seperti ini guys. Tinggal kita coret bagi 30 ya guys. Bagi 30. Sebenarnya nggak usah bagi 30, langsung saja kita bagi 6. Nah, 60 berarti 5/3 radian. Nah, ini guys hasilnya 5/3 radian. Berarti 300 derajat sama dengan hasilnya adalah 5/3 radian. Cukup mudah bukan guys? Nah, langsung saja kita cek ke contoh soal yang berikutnya. Kalau tadi kan yang ini kan dari dalam derajat, dari radian ke derajat, terus yang selanjutnya dari derajat ke radian. Nah, berarti yang ketiga yaitu dari putaran ke radian. Nah, dari putaran ke radian, satuan putaran ke radian. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini misal kita memberikan contoh soal, misal di sini ada, untung yang gampang-gampang dulu, 1/2 putaran. 1/2 putaran berarti sama dengan 1/2 dikali 2 radian. Dikali 2 radian. Nah, mengapa dikali 2 radian? Ya, karena satu putaran itu adalah 2 radian. Jadinya kita kali 2 radian. Nah, seperti itu guys. Langsung saja di sini hasilnya 2 dikali 1 dapat tuh 2/2 radian. 2/2 radian. Nah, jika udah sampai sini tinggal disederhanakan aja. 2/2 dibagi 2, 2 bagi 2 berarti sama dengan ya 1. Nah, berarti hasilnya 1 radian. Tapi kita nggak tulis satunya,
karena ya langsung radian aja. Radian itu udah 1. Nah, itu dia guys. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua dari putaran ke radian. Misal di sini kita menggunakan angka yang lebih besar. Pecahan yang lebih besar, misal di sini ada 2/3 putaran. Kita ubah ke radian. Seperti di sini 2/3 kali sama seperti tadi 2 radian sama dengan 4/3 radian. Nah, ini guys. Cukup mudah bukan? Ini hasilnya, ini hasilnya. Tuh. Oke. Mudah bukan? Oke, langsung saja kita masuk rumus dari radian atau lingkaran atau ini sih rumusnya radian ya, seperti rumus gitu, rumus radian atau kuadran ya, koordinat Cartesius atau koordinat Cartesius. Nah, koordinatnya seperti apa? Di sini langsung saja saya gambar. Nih, koordinatnya seperti ini guys. Set. Bentar. Set. Nah, seperti ini. Yang dimana di sini ada ini A ya guys. Sorry kalau jelek. Kuadran 1. Terus di sini ada kuadran 2. Terus di salah. Kuadran 2 di sebelah sini ya guys. Ini kuadran 2 ya guys. Kuadran 2. Terus kuadran 1, kuadran 2. Terus ada lagi kuadran 4 ya, sebelah sini kuadran 4. Dan sebelah sini kuadran 3. Kuadran 3 ya. Nah, yang dimana derajatnya adalah kalau kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat. Nah, 90 derajat. 90 derajat. Terus kuadran 2 yaitu 90 derajat sampai 180. Nah, ini derajat ya guys, yang titik ya. Sorry kalau jelek. Terus kuadran 3 yaitu 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini dia kuadran 3. Nah, kuadran 4 yaitu 270 derajat sampai 360. Nah, ini dia guys, tuh 360 derajat. Yang dimana rumusnya adalah kuadran 1 yang dimana rumusnya adalah kuadran 1 itu semua menyatakan semua adalah plus. Hasil dari penjumlahannya semua adalah plus. Dan kuadran 2 menyatakan hanya CSC dan sin, kosekan dan sin ya. CSC dan sin plus ya, sin plus tuh. Terus di sini ada kuadran 3. Kuadran 3 menyatakan hanya cot, kontengan, dan tan ya. Cot dan tan itu
plus. Cot dan tan hasilnya plus. Jadi kalau bukan cot dan tan berarti dia hasilnya negatif. Dan untuk kuadran 4 di sini menyatakan bahwa hanya sek dan cos ya. Sek dan cos yang hasilnya positif. Nah, ini dia guys dari koordinat Cartesius. Seperti ini ya guys gambarnya. Maaf kalau gambar saya jelek. Di sini ada kuadran 1 semua plus, terus ada kosekan dan sin di kuadran 2 yang plus, kuadran 3 yaitu ada cot dan tan yang plus, dan kuadran 4 yang yaitu hanya sek dan cos yang plus. Oke, di sini saya akan memberitahukan sudut istimewanya. Nah, sudut istimewanya adalah nih, di sini saya gambar, bentar. Sudut sudut istimewa kuadran, sudut istimewa dari kuadran 1 ya. Nah, ini wajib banget dihafal ya, wajib banget dihafal kalau kata Miss Febri. Oke, langsung aja di sini kita gambar. Terus di sini ada set, ada 0, set 30, terus ada 45, 60, dan 90. Ini dia guys sudutnya. Nah, terus ke bawahnya adalah, di zoom dulu, saya zoom. Yang pertama ada sin ya. Sin. Yang dimana 0 di 0 derajat dia 0, terus di 30 derajat dia adalah 1/2, di 45 derajat dia adalah 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, di 60 derajat dia adalah 1/2 akar 3, dan di 90 derajat dia adalah 1. Nah, ini dia guys. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada saya panjangin dulu garisnya. Oke, di selanjutnya ada cos, yaitu kosengan cos, yang dimana di 30 derajat dia menghasilkan 1. Terus ini lebih ke mundur ya. Kalau tadi kan kita dari awal, dari kecil terus maju ke depan. Kalau ini mundur, berarti dari 1 terus di 30 derajat dia menghasilkan 1/2 akar 3. Terus di 45 derajat dia menghasilkan 1/2 akar 2. Dan di 60 derajat dia menghasilkan 1/2. Dan di 90 derajat dia menghasilkan 1. Nah, itu dia guys. Menghasilkan 1, menghasilkan 0. Menghasilkan 0. Sorry guys. Human error. Langsung saja kita ke yang selanjutnya. Itu ada sin, cos, dan yang terakhir ada tan ya. Untuk kuadran 1. Tan. Bentar. Tan. Nah, ini dia guys. Untuk tan di awal dia menghasilkan 0. Dan di selanjutnya dia langsung 1/3 akar 3 guys. Akar 3.
Sorry, bentar. Jelek banget ini. 1/3 akar 3. Dan yang selanjutnya di kuadran atau derajat ke-45 dia menghasilkan 1. Ya, langsung 1 guys. Terus di kuadran di derajat yang selanjutnya dia menghasilkan akar 3. Dan di kuadran yang terakhir, di derajat yang terakhir, dia menghasilkan impossible atau tidak tergapai ya. Impossible. Nah ini dia guys bentuknya. Nah ini dia yang wajib dihafalkan. Sudut istimewa kuadran pertama. Nah langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Langsung kita masuk ke contoh soal. Misal di sini sudut istimewa lebih dari 1 putaran. Sudut bentar. Istimewa lebih dari sudut istimewa lebih dari 1 putaran. Nah, sudut istimewa lebih dari 1 putaran. Nah, berarti kita tentukan ya guys, sudut istimewa lebih dari 1 putaran. Nah, kan 1 putaran itu yaitu adalah 360 derajat. Nah, berarti ini kita memakai 360 derajat. Misal soal pertama. Ada dari sin 390 derajat. Sin 390 derajat. Terus di sini sama dengan sin 390 derajat dikurang 360. Nah, karena dia melebihi 1 putaran yaitu 390, berarti kita kurang 360 derajat. Nah, sama dengan hasilnya sama dengan 390 dikurang 360 sin 30 derajat. Nah, ini guys. Nah, sin 30 derajat itu berapa? Kita lihat lagi ke yang tadi, yaitu sudut istimewa kuadran pertama sin 30 derajat. 1/2 ya guys. 1/2. Nih 1/2 tuh yang saya titikin. Nah, berarti hasil dari perhitungan tadi sin 390 derajat hasilnya sama dengan 1/2. Nah, ini dia guys hasilnya tuh. Langsung saja kita ke contoh soal berikutnya. Misal di sini ada langsung ke misal kita jangan pakai sin, kita pakai tan. Misal di sini ada tan 585. Nah, tan 585 sama dengan tan 585 dikurang 360. Ya, 360 derajat sama kayak tadi ya, guys. Nah, sama dengan berapa hasilnya? Sama dengan 225 derajat. 225 derajat. Berarti tan 225. Nah, berarti di sini karena dia melebihi 225. Kita lihat lagi ke Cartesius tadi ya. Kita lihat ke Cartesius. Nah, ini dia. Ini kan Cartesius, koordinat Cartesius kita. Nah, di sini kan dia hasilnya adalah
tan 225 derajat. Berarti dia kuadran keberapa? Langsung saja kita cari kuadran keberapa dia. Mana tuh? Nah, ini dia. Dia kuadran ke 225. Berarti dia kuadran 3. Nah, di sini cot dan tan hasilnya plus ya. Kuadran ketiga cot dan tan hasilnya plus. Cot dan tan hasilnya plus. Nih dia guys, nih saya titik. Nih yang ini guys. Nih, lihat ya. Kuadran 3 hasilnya adalah plus cot dan tan. Mesti cot dan tan. Cot dan tan. Cot dan tan. Nah ini tan, berarti hasilnya sudah pasti plus. Nah, di sini kan ada 225. Nah, kunci dari kuadran 3 berapa lebihnya dari 180? Nah, berarti ini lebihnya dari 180. Tinggal kita 180 ditambah berapa? Yang hasilnya 225. Yang hasilnya 225. Nah, ini dia kuncinya dari kuadran 3, yaitu lebihnya dari 180. Nah, berapa tuh guys? Nah, kita tambah berapa? Ya, benar. 45 derajat. 45 derajat sama dengan 225 derajat. Nah, berarti hasilnya adalah, ya ini dia, 45 derajat. Cukup mudah bukan guys? Ya, sangat-sangat mudah. Langsung kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya, di sini tadi kan dari sin cos tan yang derajat. Langsung saja kita masuk ke sin cos tan yang radian. Nah, di sini kita kasih contoh sin cos tan radian. Misal di sini soal ketiga. Nah, soal ketiga di sini saya menggunakan, misal di sini ada sin 1/2 radian. 2 radian. Nah, ini radian ya guys. Sin 1/2 radian. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya adalah sin 1/2 terus kita kali, ya kali seperti yang tadi yang awal ya. Karena radian, di sini kita kali 180, yaitu 1 radian yang artinya 180 derajat, dan jika 2 radian 360 derajat. Itu. Nah, tinggal kita kalikan, coret-coret, berarti hasilnya sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat. Nah, ini dia guys hasilnya. Yang dimana sin 90 derajat menghasilkan berapa nih? Kita lihat di sini. Oke, tadi sudutnya, sudut istimewanya sin 90 derajat. Wah, menghasilkan 1. Ya guys ya. Yang dimana dia masuk ke kuadran 1. Jadi kuadran 1 semua berarti hasilnya plus. Berarti di sini dia masuk ke kuadran 1. Dan ya hasilnya 1. Sin 90 derajat hasilnya adalah 1. Nah, ini dia guys. Cukup mudah bukan? Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini kita pakai cos. Cosnya radiannya lebih besar ya. Misal di sini ada contoh soal keempat. Sini kita menggunakan cos 4/3. Cos 4/3 radian. Nah, hasilnya sama dengan, kita ubah ya guys. Di sini cos 4/3 berarti cos 4/3 dikali 180. Sama kayak tadi guys, coret-coret 6
Sini. Dua 40 ya. Bentar. Sorry. Tulis cosnya cos 40 derajatnya. Nah, di sini cos 240 derajat. Nah, berarti dia masuk ke kuadran 3. Karena tadi di kuadran 3 hanya apa tuh? Di kuadran 3 hanya cot dan tan yang plus, berarti di sini dia hasilnya adalah negatif. Sudah dipastikan di hasilnya adalah negatif cos. Yang dimana dia karena kuadran 3 berarti lebihnya dari 180. Nah, 180 ditambah berapa yang menghasilkan 240? Nah, kita lihat di sini 180 ditambah berapa 280. Nah, berarti di sini ada 60 derajat. Nah, 60 derajat itu berarti menghasilkan cos 60 derajat. Kita lihat tadi cos 60 derajat berarti 1/2. Nah, itu dia guys. Dengan hasilnya adalah min 1/2. Nah, ini dia guys. Cukup mudah bukan guys? Oke, langsung saja kita masuk ke tugas berikutnya. Misal di sini saya akan ngasih soal. Di sini kita kasih sin ya, sin. Misal contoh soalnya adalah sin. Contoh soal kelima. Misal sin 7/4 radian. 7/4 radian. Tinggal kita kerjakan seperti tadi. Sin 7/4 radian. Radian dikali 180. Coret. 45 yang dibagi 45 dikali 7 sama dengan sin 315 derajat. Nah, di sini karena hasilnya adalah sin 315 derajat, kita lihat lagi tadi sudut Cartesiusnya ya, koordinat Cartesius kita. Koordinat Cartesius kita. Nah, ini dia. Karena dia 315 derajat, berarti dia masuk ke kuadran 4. Yang dimana kuadran 4 sek dan cos menjadi plus. Karena dia adalah sin, berarti dia hasilnya adalah negatif. Sudah dipastikan negatif. Nah, kunci dari kuadran 4 adalah berapa kurangnya dari 360. Nah, berarti kurangnya dari 360. Kurangnya dari 360. Nah, berarti dia sin 360 dikurang 315. Nah, ini dia guys, seperti ini dia guys. Sama dengan ya 45 derajat. Nah, ini dia guys hasilnya. Hasilnya adalah sin 45 derajat. Sin 45 derajat, kalau kita lihat tadi di apa sih namanya di ini di sudut istimewa kuadran 1, berarti sin 45 derajat hasilnya /2 akar 2. Nah, berarti di sini hasilnya adalah tadi hasilnya negatif ya. Negatif 1/2 akar 2. Nah, ini dia guys hasilnya. Cukup mudah bukan? Negatif 1/2 akar 2. Nah, ya guys. Langsung saja kita masuk
ke contoh berikutnya, contoh tugas berikutnya. Ya, misal di sini contoh soal berikutnya ada jika misal di sini ada contoh tugas ke-6 ya. Jika tan alfa sama dengan akar 15 per 7. Nah, maka cos tan adalah cos alpha adalah titik ya. Di sini cara menyelesaikannya adalah kita pakai rumus trigonometri, yaitu D sami ya, D sami yang dimana di sini kita gambar nih, set 3 sudut ya, yang dimana depannya adalah 15 ya, 15. Nah, terus sampingnya adalah 7 dan miringnya adalah belum diketahui. Nah, berarti di sini kita tinggal cari miringnya ya, guys. Ini ada D sama dengan akar 15. Bentar. Sorry jelek. Akar 15 dan sa-nya adalah sampingnya adalah 7. Nah, dan miringnya belum kita ketahui. Nah, berarti di sini tinggal kita cari. Nah, rumusnya adalah, cara rumus mencari miring adalah rumus miring. Set. Tinggal kita jumlah aja, guys. Dari akar kuadrat dari akar 15 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Nah, ini guys. Nah, tinggal kita jumlahkan di sini. Akar 15 pangkat 2. Nah, berarti hasilnya adalah 15 plus 7 pangkat 2, 49. Tinggal ditambah, dijumlahkan sama dengan 64. Nah, akar dari 64 adalah 8. Nah, berarti diketahui di sini sudah diketahui miringnya adalah 8. Miringnya adalah 8, guys. Miringnya adalah 8. Nah, gini guys. Miringnya adalah 8. Nah, berarti di sini cos alpha adalah, maka cos alpha ya adalah 7/8. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, itu aja sih tugas atau pembahasan trigonometri dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.